Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita saudara untuk beribadah secara online di hari Minggu ke-6 sudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa GPIB. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita di GPIB Jemaat Galilea, Surabaya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Debbie SW Haryanto Paat SSI Teol. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapa saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapa, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek, bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapa, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luas yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua. Khususnya kaum bapa untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapa tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun, kaum bapa GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapa saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta, sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kristus tetap bercahaya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah kita dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jikalau karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepada-Mu. Kami bersyukur atas anugerah usia bina layan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum Bapa. Engkau telah memperlengkapi para Bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para Bapa tetap tangguh dan luas menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita, serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Oma Opa yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan kehidupan kita untuk kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami merendahkan diri kami. Di dalam nama-Mu saja kami memohon pengasihan dan karunia Tuhan dalam hidup kami. Bersama pada pagi hari ini, kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu, bimbing dan berkati kami Tuhan. Sehingga firman yang akan kami baca, firman yang kami dengar, firman yang akan kami renungkan, boleh kami mengerti, boleh kami pahami, untuk kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, surat 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang mengatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Dalam syukur ulang tahun Pelkat PKB yang ke-39, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa yang dikasih Tuhan, melangkah adalah tindakan yang kita lakukan setiap hari. Setiap langkah yang kita lakukan menandakan adanya suatu tujuan yang ingin kita capai. Dan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita bertemu dengan banyak orang. Sahabat, teman, saudara, serta mungkin orang yang tidak kita kenal. Dan setiap hari dalam langkah kehidupan kita, ada banyak hal yang baik yang terjadi, namun tidak sedikit juga persoalan yang kita temui. Mungkin dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita menemukan banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Banyak juga kebaikan-kebaikan yang terjadi. Kita bertemu dengan berhadapan dengan banyak orang.
Mungkin kita berhadapan dengan para pemimpin yang tidak lagi memiliki integritas dalam menjalankan tugas mereka. Apa yang mereka katakan di depan umum berbeda dengan apa yang mereka lakukan dalam kenyataan kesehariannya. Mungkin kita juga berhadapan dengan orang-orang yang berjiwa egois, gila kuasa, gila hormat, dan gila uang. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, yang mungkin lebih mengerikan adalah semakin berkembang orang yang nampak saleh dan ramah, namun ternyata kesalehan itu hanyalah modus untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa yang dikasih Tuhan, siapakah orang-orang ini? Kalau ditanyakan kepada kita, siapa sebenarnya kita? Karena kita semua berasal dari keluarga, maka isu krusialnya adalah apa yang terjadi dengan keluarga-keluarga di Indonesia. Hidup seperti apa yang menggambarkan identitas kita di hadapan Tuhan dan sesama? Bagaimana kita hidup? Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, Oma Opa, pada bagian pembacaan kita, awal surat kepada jemaat Korintus ini, Rasul Paulus menegaskan tentang identitasnya sebagai Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah di ayat 1. Kenapa Rasul Paulus perlu menegaskan tentang identitasnya sebagai Rasul Kristus? Karena pada awal kekristenan, kerasulan Paulus sempat diragukan. Karena sebelumnya kita tahu bersama Paulus adalah penganiaya jemaat. Sekalipun Paulus tidak termasuk dalam bilangan ke-12 rasul, namun dengan penuh keyakinan Paulus berani menyatakan bahwa dirinya rasul. Karena sama seperti yang lain, Yesus sendiri telah memanggilnya ketika ia berada dalam perjalanan ke Damsyik. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan pembacaan kita, ada hal yang menarik. Karena kita menemukan ada satu kata yang mengalami pengulangan sebanyak 3 kali. Yaitu kata dipanggil dan memanggil. Kita bisa lihat di ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Lalu di ayat kedua kepada jemaat Allah di Korintus. Yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil. Lalu di ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan demikian perikop ini mau memberikan penegasan tentang identitas Rasul Paulus, tentang identitas jemaat di Korintus, dan kepada kita. Bahwa kita mendapat panggilan yang sama untuk menjadi umat yang kudus dan untuk hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Kata dipanggil atau memanggil berasal dari kata yang sama, yaitu kaleo, yang dapat bermakna panggilan. Istilah jemaat sendiri di ayat yang kedua memakai kata eklesia, yang berarti panggilan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Persekutuan yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Gereja sebagai persekutuan orang percaya itu telah dikuduskan, telah dikhususkan untuk dipakai sebagai alat atau utusan Tuhan Allah untuk menjadi berkat bagi semua orang. Keterikatan itu yang dikatakan Paulus. Keterikatan Paulus, Sostenes, jemaat di Korintus, dan kita di dalam sebuah rumah tangga rohani yang berdasarkan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Ini yang mau diingatkan Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada kita saat ini. Bahwa sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka ucapan syukur merupakan hal yang utama dan terutama dalam kehidupan jemaat.
Dan himbauan Paulus ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa, didasarkan pada dua hal. Bahwa pertama, jemaat memiliki kemampuan untuk saling bersaksi tentang Kristus. Itu yang dikatakan di ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita diberikan karunia, kita diberikan kemampuan untuk apa? Untuk bersaksi tentang Kristus. Dan yang kedua, dalam masa penantian kedatangan Kristus kembali, iman jemaat tidak akan terombang-ambing, sehingga jemaat dapat memelihara kehidupan yang bersih dan tidak bercela. Itu Bapak Ibu lihat di ayat yang 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jemaat Korintus dan kepada kita harus memelihara kehidupan yang bersih dan tidak bercela. Paulus yakin dan optimis bahwa jemaat di Korintus dan kepada kita mampu untuk melakukannya. Karena apa? Karena kesetiaan Allah dalam kehidupan kita memungkinkan hal itu terjadi. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam rangka ulang tahun Pelkat PKB GPIB, apa yang bisa kita pelajari dalam pembacaan kita? Yang pertama, siapa sebenarnya kita? Kalau itu ditanyakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa dan saya, bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi murid Kristus yang mau mengikut dan hidup di dalam Dia. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan inisiatifnya adalah dari Tuhan. Menanggapi panggilan Tuhan, maka kita harus bersedia menyerahkan diri untuk dipakai menjadi utusan Tuhan. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah diampuni, harus bersedia menyerahkan diri untuk dipakai menjadi utusan Tuhan. Karena Tuhan yang berinisiatif. Dan kita menjawab panggilan Tuhan ini. Dengan menyerahkan diri untuk dipakai menjadi utusan Tuhan. Dan sekaligus Bapak Ibu Saudara, merupakan ungkapan syukur kita atas keselamatan yang dari Tuhan. Bersedia datang kepada Kristus dalam penyerahan diri. Tanpa kebanggaan diri. Yang ada dalam kehidupan kita hanya keinginan untuk mengikut Kristus. Dan biarlah Kristus yang mengubah kita yang tidak layak menjadi layak. Seperti Rasul Paulus, dari penganiaya jemaat, sekarang ada perubahan ajaib yang terjadi dalam kehidupannya. Dari seorang penganiaya jemaat, sekarang dia menjadi pemberita Kristus. Ada perubahan, mengubah kita yang tidak layak menjadi layak. Yang awalnya hanya menuruti keinginan sendiri, menjadi orang yang memilih untuk mengikut Tuhan. Dan itu ada proses terus menerus untuk kita belajar mengenal Kristus. Karena itulah identitas kita sebagai orang yang percaya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi dalam keluarga-keluarga di Indonesia? Ketika kita begitu banyak melihat banyak hal kejahatan-kejahatan yang terjadi, yang mungkin juga dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Oma Opa, untuk menyelamatkan keadaan ini, untuk kita menciptakan tempat yang lebih baik, dunia yang lebih baik, kita harus melakukan bagian kita dengan tepat. Dan mulai dari keluarga kita. Tidak hanya bicara, tetapi juga bertindak nyata.
Tidak hanya beribadah dan memberi persembahan, tetapi juga memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kasih. Kita mulai dari keluarga kita. Menjadi keluarga yang mau tinggal di dalam Yesus dan mendidik anggota keluarga kita untuk mengenal Kristus dan melakukan kehendak Kristus dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, oma, opa, nah dalam rangka ulang tahun PKB yang seringkali disebut persekutuan kurang banyak, persekutuan kepala batu gitu kan. Tapi itu harus dirubah menjadi persekutuan yang keren banget gitu kan. Jadi bukan persekutuan kurang banyak, persekutuan kepala batu, tapi ada perubahan yang terjadi sehingga menjadi PKB itu persekutuan yang keren banget. Dan bagaimana persekutuan itu menjadi keren banget? Memulai dari keluarga kita. Memulai untuk melakukan sesuatu. Tidak hanya bicara tapi juga bertindak nyata. Tidak hanya kasih saran, ide, tapi tidak kasih solusi. Tidak hanya bicara, tapi juga melakukan tindakan nyata yang dapat dilihat, yang disaksikan oleh orang banyak. Yang tidak hanya beribadah dan memberi persembahan, tapi juga memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan kasih. Sehingga keluarga lepas keluarga, menjadi keluarga yang mau tinggal di dalam Yesus. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana hidup kita sehingga kita dapat menggambarkan identitas kita di hadapan Tuhan dan jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berjuang untuk tetap sabar terhadap setiap proses dan tahapan kehidupan yang harus kita lewati. Ada kalanya kita tidak memahami apa yang sedang kita jalani, atau bahkan kita merasa terlalu berat untuk dijalani. Kita lihat di Yesaya 49 ayat 4. Figur hamba Tuhan. Yesaya 49 ayat 4. Dikatakan begini. Yesaya 49 ayat 4. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tidak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Kita berjuang untuk tetap sabar terhadap setiap proses dan tahapan kehidupan yang harus kita lewati. Seperti figur hamba Tuhan yang digambarkan dalam Yesaya 49 ayat 4 yang kita baca tadi. Dalam melakukan panggilannya sebagai hamba Tuhan dengan profesi kita masing-masing. Hamba Tuhan itu tidak hanya pendeta, diaken, penatua, tapi Bapak, Ibu, Saudara yang percaya kepada Kristus, yang telah diselamatkan Kristus, yang diampuni oleh Kristus. Ingatlah identitas Bapak, Ibu, Saudara dan saya, bahwa kita adalah hamba Tuhan. Dalam setiap profesi dan pekerjaan kita, ingatlah bahwa kita adalah hamba Tuhan. Dan dalam melakukan panggilan sebagai hamba Tuhan, ada masa di mana hamba Tuhan itu merasa semua usahanya telah maksimal. Bahkan menghabiskan tenaganya, tetapi semua sia-sia. Namun seorang hamba Tuhan tidak boleh hanya tiba pada perasaan sia-sia. Harus melanjutkan perjalanannya yang mendewasakannya, yang membawanya pada sebuah kesaksian. Ini bisa kita garis bawahi Bapak, Ibu, Saudara. Namun, ini yang penting. Hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Jadi meskipun demikian, jaminanku adalah pada Tuhan. Upahku ada pada Allahku. Jadi hamba Tuhan yang sejati adalah hamba yang meletakkan harapannya, percayanya
kepada Tuhan. Jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena apa? Jaminan dan upahku adalah pada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Bapak-bapak yang adalah persekutuan keren banget. Karena ada perubahan yang terjadi. Oleh karena itu dalam kesabaran dan tetap setia pada kehendak Tuhan, kita bisa menemukan Tuhan dan mengalami cinta kasih-Nya yang mampu mengubah rasa takut, kesedihan, dan perasaan-perasaan negatif menjadi teguh, kuat, sukacita, dan bahkan berani menjadi saksi Kristus. Karena Tuhan memperlengkapi bapak-bapak dengan semua karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga itu semua karunia kita kembangkan untuk kita menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita harus teguh, kita harus kuat, kita harus sukacita untuk kita berani menjadi saksi Kristus. Amin. Mari hitunglah talenta yang kau terima dari Tuhan. 1, 2, atau 5, kita haruslah mengandalkan. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Jemaat Tuhan, mari berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan dalam syukur ke-39 ulang tahun Pelkat PKB GPIB. Tuhan memberkati kami selaku bapak-bapak sehingga ada perubahan yang terjadi yang kami lakukan dalam hidup kami, dan itu boleh dilihat dan dirasakan oleh keluarga kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam persekutuan yang keren banget, biarlah kami dapat mengembangkan karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk menjadi bapak-bapak yang dapat menjadi pengayom dan pembawa sukacita serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Untuk kami mengembangkan karunia kami, sehingga kami bapak-bapak dapat menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, sebagai jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Tuhan, berkati suami-suami, ayah-ayah kami, dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, rumah tangga, dan pelayanan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam syukur ke-39 tahun ulang tahun Pelkat PKB, kami tetap terus berdoa bagi pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan menolong, memampukan dalam setiap
hal yang mereka rencanakan dan mereka putuskan, sehingga sungguh-sungguh untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya memikirkan kepentingan diri mereka, pribadi mereka, golongan mereka, partai mereka, tapi sungguh-sungguh untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk Provinsi Jawa Timur, bahkan juga Wali Kota Surabaya. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memampukan, sehingga dalam kerjasama yang baik, bahkan juga koordinasi yang baik dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk TNI Angkatan Laut, bahkan juga TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tolong dan berkati mereka sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati kami sebagai warga negara Republik Indonesia sehingga kami taat apa yang disampaikan oleh para pemimpin bangsa kami, bahkan juga kami menjaga keamanan dan ketertiban di tempat kami tinggal, hidup dan berkarya. Kami juga berdoa bagi Panglima Armada 2, bahkan Komandan Lantamal 5 di tempat ini, di mana kami ada. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan beserta jajarannya, sehingga mereka dapat dan mampu melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dalam pelayanan dan kesaksian mereka, terkhusus Sinode GPIB. Tuhan memberkati fungsionaris Majelis Sinode, bahkan juga BP Mupel Jatim, dalam seluruh langkah gerak gumul juang kami di dalam pelayanan dan kesaksian. Sehingga kami terus memotivasi diri kami untuk tetap setia dalam pelayanan ini, dan kami tetap terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam pelayanan dan kesaksian kami. Kami berdoa untuk Jemaat GPIB Galilea Surabaya, Tuhan memberkati pendeta, diaken penatua dalam pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan. Kami belajar untuk setia dengan pengakuan kami ya, dengan segenap hati untuk melayani Tuhan dan jemaat. Kami juga belajar untuk terus memotivasi dan memperlengkapi diri kami dalam pelayanan ini. Karena Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Dalam gumul juang kami, Tuhan menolong dan memampukan kami. Kami juga berdoa untuk pengurus pelayan ke-6 Pelkat, Komisi, BPPJ, Panitia Pengadaan Mobil Operasional, Pelayanan Gereja, Pegawai Gereja, dan Koster. Kami belajar juga untuk dapat bekerja sama dengan baik. Kami juga belajar untuk memberikan diri kami yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Sehingga walaupun kami belum bisa beribadah, tapi kami dapat mengembangkan untuk kami dapat melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian kami. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang saat ini sakit maupun dalam proses pemulihan. Ibu Oli Pae, Ibu Freli Lumangkun, Bapak Julius Kristanto, Bapak Glenn Venje Kakisina, Ibu Yusya Tanah Itu Mesing, Bapak Tony Rupilu, Bapak Cornelis Tanah Itu Mesing, Bapak Yusman Sikape. Tuhan memberkati, menolong dan memampukan mereka sehingga dalam pemulihan yang mereka lakukan, mereka tetap percaya bahwa Tuhan memberkati dan menolong mereka. Berkati juga saudara-saudara yang kami tidak sebutkan, yang saat ini juga dalam kelemahan tubuh, biar Tuhan juga sembuhkan, pulihkan mereka, berkati obat-obatan, makanan dan minuman, biar melalui itu semua jaman tangan Tuhan boleh berlaku bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa untuk para medis, suster, tenaga kesehatan, dokter, perawat, yang saat ini mereka berjuang di garda depan dalam tugas kemanusiaan. Tuhan juga menolong, memampukan mereka dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Lindungi dan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk para peneliti-peneliti dalam pekerjaan mereka untuk mencari obat ataupun vaksin dalam menangani pandemi ini. Tuhan berkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam keilmuan yang mereka miliki, sehingga dalam tuntunan Tuhan mereka boleh mendapatkan obat ataupun vaksin dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong pulihkan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pulihkan Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, bahkan Provinsi Jawa Timur. Tuhan ampuni kesalahan kami. Kami juga berdoa untuk duda janda dan orang-orang tua kami yang lanjut usia, anak yatim piatu. Tuhan juga memberkati mereka dalam gumul juang yang mereka rasakan.
Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, keluarga Indra Dinata Lepang, keluarga Tulus Yagian, keluarga John Membrasar, keluarga James Maitimu, keluarga Jeffrey Doga, keluarga A. Christian, keluarga Lukas Ngadirin, keluarga Cornel Stanahitu Mesing, keluarga Vence Purimahua. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami dalam kesehatan mereka, gumul juang mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Kami juga bersyukur dengan saudara-saudara kami ketika di minggu berjalan ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Saudari Havenia Regi Ananda, Saudari Catherine Wutwensa, Saudara Yames Ronald Mengga, Saudari Jacqueline Kumambong, Nyonya Francina Pai, Bapak Julius Kristanto. Tuhan berkati syukur pribadi untuk pertambahan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka, bahkan pertambahan 1 tahun usia dalam kehidupan perkawinan mereka. Sempurnakanlah segala syukur yang mereka naikkan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan pekerjaan mereka, Tuhan menolong dan memampukan mereka. Saudara-saudara kami yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan juga dengar dan jawab doa-doa mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bekerja, yang berdinas di Angkatan Laut, sipil, swasta, bahkan juga jemaat-jemaat yang tinggal di basis maupun di luar basis. Tuhan juga memberkati dan menolong memampukan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, TK, PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan yang kuliah, yang saat ini sedang bergumul untuk mendapatkan sekolah yang mereka harapkan. Tuhan juga buka jalan dan memberkati mereka. Bahkan juga pendidikan anak-anak kami serahkan kepada Tuhan. Sehingga dalam didikan dan arahan kami sebagai orang tua, anak-anak kami boleh menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan oleh orang tua, keluarga, terutama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami, sehingga setiap doa yang kami naikkan tidak terhalang karena dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita dengarkan kesaksian pujian duet dari Komisi Muger. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu Bagai rasa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, bersama
masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusaku selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan, persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Segala bentuk persembahan mingguan, ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, hut pernikahan dan kelahiran, aksi 5.000 serta persembahan syukur lainnya dapat diserahkan melalui kotak-kotak yang telah disediakan di kantor gereja. Rekening GPIB Jemaat Galilea Surabaya, Bank Jatim dengan nomor 03323999853. Rekening Janji Iman Pengadaan Mobil, Bank BCA dengan nomor 187049290 atas nama Bapak Johannes Tambunan. Koordinator sektor atau majelis subsektor. Alkitab mengatakan, sebab jika kita rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 sampai 13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan.
Ya Allah, Bapa pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangun jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pesan HUT ke-39 Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Beberapa bulan terakhir ini, kita semua mengalami krisis pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat merambat pada kehidupan ekonomi, bahkan politik. Dalam beberapa bulan belakangan ini, kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda, bukan saja dialami oleh perorangan, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Rasa takut, khawatir, menguasai kita sehingga ada rasa tidak puas, tidak nyaman, dan bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita, pemerintah, bahkan pada Tuhan. Pandemik ini telah mengubah tatanan hidup kita, yang mulanya dilakukan karena terpaksa, sampai kita mulai berusaha menyesuaikan diri dan dipersiapkan memasuki tatanan baru. Walau pandemik ini belum berakhir, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari kita hening sejenak sebagai wujud belasungkawa dan empati atas mereka yang telah pergi dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa-masa yang sulit ini. Memasuki tatanan baru, seyogyanya kita memiliki pola pikir baru, serta cara-cara baru yang sebenarnya telah kita adaptasi selama masa pandemi COVID-19 ini. Tema sinodal GBIB sangat relevan dengan keadaan kita saat ini. Menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani pasal 11 ayat 8-10. Bahkan tema ini dapat memacu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri dan kreatif memasuki tatanan baru berlandaskan iman kita pada Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat 9 tertulis, karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dengan iman kita percaya Tuhan sedang menuntun kita ke suatu masa yang mungkin bagi kita penuh ketidakpastian. Tapi kita harus percaya seperti Abraham yang yakin benar bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita serta keturunan kita saat ini dan sampai selamanya. Maka saat ini kita sedang bergerak pada level berikutnya dan kita berkewajiban meneruskan kebiasaan gaya hidup yang baru pada generasi selanjutnya. Tema kerja Pelkat PKB tahun ini yang sudah ditetapkan sekitar 4 tahun lalu masih relevan untuk kita hayati bersama. Bapa yang mewariskan teladan hidup bagi generasi penerus. Dalam upaya menyiapkan generasi berikutnya di tatanan baru, ada 3 hal yang menjadi penentu. 1, kita sebagai pewaris. 2, bagaimana cara kita mewariskannya. 3,
generasi berikutnya sebagai ahli waris. Ketiga hal tersebut harus memenuhi kriteria tertentu sehingga tongkat estafet berjalan mulus dan berhasil. Ibarat lomba atletik, lomba lari estafet 4x100 meter, di mana mengutamakan super team, sedangkan lomba 4x400 meter cenderung mengutamakan superman. Dalam lari estafet 4x100 meter, kesalahan perhitungan sedikit saja akan fatal akibatnya. Pada usia yang ke-39, Pelkat PKB menjelang Pancawindu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan Bapak-Bapak Next and New Generation. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri dan hati kita dalam doa dan usaha, agar generasi baru Pelkat PKB GPIB dapat belajar dari kekurangan para pendahulunya dan menjadi yang lebih baik dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. PKB GPIB tangguh dan luas. Majelis Sinode GPIB, Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020 Dewan PKB. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan. Jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu. Nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih. Tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Wahai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu. Nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih. Tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Majelis dan Jemaat GPIB Galilea Surabaya mengucapkan Dirgahayu ke-39 tahun Pelkat PKB GPIB. Tuhan Yesus memberkati.